Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Di video kali ini kita mari belajar cara memperbaiki kulkas dua pintu. Nah, apa saja sih yang bisa kita perbaiki sendiri untuk masalah kulkas dua pintu ini? Yang pertama, di sini yang kalian bisa perbaiki sendiri itu diantaranya kulkas dingin tapi tidak bisa beku. Dan kemudian yang kedua, kulkas di bagian bawah itu nggak bisa dingin. Dan yang ketiga, itu di bagian freezer dia hanya dingin saja ya, tapi dia tetap nggak bisa beku. Nah, di sini teman-teman bisa simak nih teman-teman ya. Ini eh, ilmu buat teman-teman semua supaya teman-teman bisa memperbaiki kulkas sendiri di rumah tanpa kita harus memanggil teknisi terlebih dahulu. Oke, yang pertama di sini teman-teman bisa buka di bagian freezer-nya. Jadi di bagian pintu atas teman-teman bisa buka di sini. Nah, setelah teman-teman buka di bagian cover yang paling depan, nanti teman-teman menemukan cover yang paling belakang, teman-teman ya. Jadi yang seperti ini. Nah, ini sudah kedapatan banyak banget bunga es yang ada di evaporator. Nah, ini yang menyebabkan kulkas itu menjadi bawah tidak dingin ataupun kulkas dua pintu ini hanya dingin tapi dia nggak bisa beku, teman-teman. Oke, jadi setelah teman-teman melihat bunga es yang seperti ini, teman-teman bisa cairkan terlebih dahulu. Kemudian nanti teman-teman bisa buka yang sudah saya tanda panahkan ini, teman-teman bisa buka karena di sini ada soketan untuk di bagian covernya. Ya, jadi mari kita buka ya untuk di bagian covernya. Nah, setelah kita buka di bagian cover, teman-teman bisa melihat di bagian bunga es yang paling belakang itu di bagian evaporatornya. Ini banyak banget tumpukan-tumpukan bunga es. Nah, ini biasa untuk permasalahan seperti ini itu dikarenakan ada beberapa faktor, yaitu diantaranya dari defrost yang sudah mulai rusak ya. Kemudian di bagian heater sudah mulai tidak berfungsi dan juga ini bisa disebabkan karena kipas yang tidak berputar, teman-teman. Nah, jadi di sini saya akan contohkan satu persatu mulai dari yang sering terjadi itu diantaranya di bagian sensor defrostnya ini, teman-teman. Oke, sebelum lanjut di sini teman-teman harus mencairkan bunga es yang ada di evaporator ini, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan air panas atau teman-teman bisa mengkipas di bagian evaporatornya ini supaya bunga esnya ini hilang terlebih dahulu, teman-teman ya. Oke, di sini sudah hilang dan teman-teman bisa lakukan pengecekan ya di bagian sensor defrost, fuse, kipas ataupun heaternya. Ini teman-teman harus cek satu persatu, teman-teman. Oke, di sini kita yang pertama cek di bagian sensor defrost ya. Jadi di bagian kulkas dua pintu itu terdapat sensor defrost. Nah, teman-teman bisa cek. Nah, di sini ada sensor defrost dengan kabel 4 ya. Jadi ini sudah gandeng dengan fuse-nya ini, teman-teman. Jadi untuk defrost ini sudah kedapatan air di dalamnya. Jadi kalau misalkan sudah terdapat air di dalam sensor defrost ini, teman-teman wajib ganti ini, teman-teman, karena suatu saat ini pasti error. Nah, di sini kita coba ganti ya. Jadi teman-teman bisa beli dengan tipe yang sama ataupun merek yang sama. Teman-teman bisa langsung pasang aja, teman-teman ya. Nah, ini supaya kulkas teman-teman bisa normal kembali. Oke, setelah itu kita cek di bagian heaternya ini, teman-teman. Jadi heater ini teman-teman bisa cek itu letaknya ada di bagian bawah freezernya ini, teman-teman. Jadi di bawah evaporator. Dan untuk heater di sini ada dua macam, teman-teman ya. Jadi ada yang seperti ini dan juga yang seperti ini, teman-teman ya. Jadi ini cara ngeceknya nggak harus menggunakan avometer ya, teman-teman ya. Jadi teman-teman harus cek secara fisik juga. Jadi untuk heater yang menggunakan kaca yang seperti ini itu harus cek secara fisik.
dan teman-teman bisa gunakan langsung listrik 220. Nah, ketika sudah panas, teman-teman nggak perlu ganti, cuman mengganti di bagian defrostnya saja, teman-teman. Dan dipastikan lagi untuk saluran pembuangan air yang dari evaporator menuju ke bawah itu diwajibkan harus lancar, teman-teman ya. Karena kalau nggak lancar percuma kita ganti defrost, heater, dan yang lainnya itu percuma. Karena pembuangan air itu masih buntu. Nah, itu harus lancar, teman-teman. Jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, setelah semua kita cek dan semua kita sudah menggantinya dengan yang baru, teman-teman langsung pasang dan insya Allah kulkas teman-teman bisa normal kembali, teman-teman. Jadi caranya cukup simpel ya, teman-teman ya. Jadi ini mungkin yang bisa saya share untuk berbagi untuk cara memperbaiki kulkas 2 pintu dengan permasalahan yang teman-teman bisa lakukan sendiri di rumah, teman-teman. Oke, jadi itu aja teman-teman ya yang dapat saya share. Jangan lupa like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.